Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam perkembangan terbaru, penyidik KPK menyita uang sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat yang diduga berkaitan dengan upaya memengaruhi panitia khusus atau pansus haji DPR. Pelaksana tugas Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut uang tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan seorang perantara berinisial ZA. Dari hasil pemeriksaan, ZA diduga berperan sebagai penghubung dalam rencana penyaluran dana kepada anggota pansus. Namun, KPK memastikan uang tersebut belum sempat digunakan dan masih dalam tahap pembicaraan sebelum akhirnya diamankan sebagai barang bukti. Kedua tersangka yang ditetapkan yakni mantan Menteri Agama. KPK menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan secara bertahap dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Penetapan tersangka kepada keduanya dilakukan KPK pada Kamis 8 Januari 2026. Penyidik dan juga BPK mengkalkulasi total kerugian negara akibat perkara ini. Pertama, saudara YJQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua, saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara Termasuk kemungkinan memanggil pihak-pihak lain bergantung pada temuan yang diperoleh penyidik di lapangan. BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023. Masih terus melakukan pemeriksaan dan juga Saat itu, pembagian kuota yang seharusnya 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk haji khusus diduga diubah menjadi masing-masing 50%. Penyelenggara ibadah haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Kuasa hukum mantan Menak Yakut Khalil Qomas menyatakan pihaknya telah menerima surat. Dalam prosesnya, KPK juga menemukan adanya dugaan penarikan fee dari penyelenggara ibadah haji dengan nilai sekitar 4.000 hingga 5.000 dolar Amerika Serikat per jemaah. Ya, hari ini kita sudah dapat informasi terkait penetapan tersangka dari Gus Yakut ya. Dari proses Ketika muncul rencana pembentukan pansus haji oleh DPR pada pertengahan 2024, sebagian dana yang telah terkumpul disebut sempat akan dikembalikan. Kuota haji ini. Beberapa waktu lalu KPK menyampaikan belum menetapkan tersangka. Terus yang kedua, KPK menduga ada kemungkinan. Sore Pak Dir. Jadi untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik tentunya memang kebutuhan penyidikan ya. Apakah anggota pansus perlu dilakukan pemanggilan, itu saya kembalikan lagi bergantung kebutuhan penyidikan. Tapi kami pastikan gini, Bang Mario, bahwa mulai dari penyelidikan sebenarnya kita sudah menggunakan hasil yang dikirim oleh oleh pansus. Jadi kita mempelajari dokumen pansus itu sejak dari penyelidikan, sehingga penyidik pun, karena kita tahu di KPK
karena menunggu adanya rilis dari penghitungan kerugian negara yang digadang-gadang sejak awal itu 1T. Tapi faktanya hari ini belum ada penghitungan kerugian negara, namun status beliau juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu beliau tetap istiqomah ya, berkooperatif untuk mengikuti seluruh proses hukum. Namun dari kami sebagai tim hukum tentu akan melakukan analisa hukum terkait dengan hak-hak beliau. Tentu beliau berhak untuk mendapatkan proses yang adil, yang terbuka, yang tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Kemudian kami juga tentu masih dalam proses mendalami langkah hukum apa yang akan dilakukan terhadap penetapan ini. KPK pertama kali melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Juni 2025 setelah menerima banyak laporan dari masyarakat. Pada Agustus 2025, KPK memanggil Yakut untuk pemeriksaan pertama. Dan 7 bulan setelahnya, Namun, mantan KPK tersebut menduga pun tidak ditetapkan seluruhnya sebagai dikembalikan tersangka. dan sebagian justru disiapkan Kamis untuk 12 kepentingan Maret tertentu, 2026, termasuk Yakut dugaan hadir memenuhi mengondisikan panggilan jalannya pemeriksaan pansus. KPK dan tiba pada pukul 13.05 waktu Indonesia Barat didampingi tim penasihat hukumnya. Usai menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, KPK akhirnya menahan Yakut. Yakut turun dari lantai 2 ruang pemeriksaan dan sudah mengenakan rompi oranye dengan posisi kedua tangan di borgol. Di sisi lain, Ketua Komisi 8 DPR, Marwanda Sopang, mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dalam pansus berdasarkan data dan temuan yang dihimpun selama proses penyelidikan.